Jadi aneh justru dan penuh dengan tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir terutama, yang ada tulisannya sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kan itu konyol soal itu. Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari Wapres yang namanya Gibran apalagi itu. Jadi terlihat bahwa ada upaya untuk mengulangi ya model yang sangat konyol itu, yaitu pamer goodie bag. Itu kan orang kena musibah ya udah, dia nggak perlu dari siapapun, apalagi kalau itu diembel-embeli oleh nama Wapres Gibran. Nah, saya bayangkan misalnya penduduk atau rakyat mulai merasa bahwa ini tidak jujur, seolah-olah ingin memberitahu bahwa Gibran hadir di situ. Tugas Gibran bukan di situ. Tugas Gibran adalah memantau pembangunan, memantau desain, pelaksanaan desain dari plan kabinet. Kan itu tugas wakil presiden, bukan membagi-bagikan. Itu tugas ketua RT. Lebih baik sebetulnya disebut itu sebagai ya bantuan negara dan nggak perlu ada simbol-simbol di situ. Kasih aja kan. Atau pertanggungjawabannya tidak memerlukan akuntansi yang rumit-rumit kan. Kan tinggal dikeluarin lalu dicatat di Seknak misalnya, itu ada keluar, atau dicatat di daerah sebagai bantuan dari gubernur atau Pemda. Kan itu lebih human, itu lebih humane gitu, daripada ditaruh di situ. Lama-lama nanti akan ada wajah Wapres di situ kan. Jadi seolah-olah itu adalah belas kasihan dari Wapres, dan kita tahu bahwa ini adalah pencitraan politik. Ya. Juriah. Ini pertama kali dapat ini ya Bu ya, bantuan dari Pak Wapres ya Bu ya. Boleh kasih tunjuk nggak sih Bu isinya apa aja Bu? Oh, isinya apa ya? Oh, banyak sih, ada teh, biskuit, minyak, terus gula sama beras. Wih, berapa kilo tuh Bu? Kalau misalnya 5 kilo deh. Oh, 5 kilo. Ini membantu ya Bu ya waktu saat kayak gini Bu? Iya Kak. Nah, bagian-bagian ini yang kita mulai lihat, cewek-cewek dimulai lagi oleh sang anak mengikuti tradisi atau kelakuan bapaknya tuh. Kalau kita amati di media sosial, netizen ini mulai memperingatkan Pak Prabowo. Ini bahkan kemarin ketika Pak Prabowo keliling dunia itu pun juga mereka mengingatkan Pak segera pulang Pak, karena memang kelihatan sekali bahwa Gibran ini benar-benar sekarang dia fokusnya bukan bekerja untuk rakyat, fokusnya bukan bekerja untuk bantu Presiden Prabowo, tapi fokusnya itu adalah berkampanye terus-menerus dengan memanfaatkan fasilitas negara. Kenapa kemudian para netizen banyak yang mengingatkan agar Pak Prabowo berhati-hati ya? Karena itu karena Pak Prabowo ini di keliling dunia itu kan berjibaku mencari bantuan, membuka hubungan bisnis, hubungan politik dan sebagainya, tapi Wapresnya itu justru terus-menerus berkampanye. Netizen pasti akan membahas ini sebagai gejala dua matahari. Yaitu ada matahari yang bersinar di luar negeri, ada matahari yang mencari sinar atau berupaya untuk bersinar di dalam negeri. Pak Prabowo beredar di luar negeri untuk mencari bantuan dunia supaya Indonesia selamat dari jebakan hutang, supaya Indonesia kebagian rezeki dari investor energi, supaya Indonesia dapat semacam ya sebut aja insentif kalau harus membeli pangan dan energi karena ada kebutuhan dalam negeri atas dasar humanitas. Kan itu intinya tuh. Sementara sang Wapres itu beredar dari hari ke hari, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku tulis, bagi-bagi bansos segala macam, itu hanya untuk memamerkan dirinya kan. Jadi presiden memamerkan Indonesia melalui diplomasi, sementara Wapres itu memamerkan dirinya. Kan konyol itu kan. Jadi kita lihat bagaimana kualitas dari Pak Wapres ini tuh, atau dari tim yang membackup dia tuh. Nah, terlihat bahwa tim ini memang dimaksudkan supaya kemanapun Wapres ada harus ada kamera, itu intinya tuh. Nah, kalau kita tanya misalnya apa kira-kira reaksi Pak Prabowo melihat goodie bag yang dipakai nama sumbangan dari Wapres Gibran,
Ya tentu Prabowo nggak akan tanding itu dengan sumbangan dari Presiden. Prabowo nggak penting lagi, karena bagi Prabowo fokus pada masalah-masalah perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan, makan siang, kesejahteraan guru, itu yang jadi fondasi dari sang presiden hari-hari ini kan. Mungkin Gibran berharap bahwa dia yang akan membagi-bagikan gaji guru itu tuh, tetapi itu juga jadi palsu karena saudara wakil presiden berupaya untuk mencari panggung hal yang tidak dibuatkan untuk dia. Apalagi hari-hari ini di Jakarta misalnya itu, ya Jokowi udah selesai, ngapain anaknya masih cawe-cawe, kira-kira begitu pandangan anak Aba atau anak Gunung atau anak Boplo atau anak Matraman, segala macam anak di Jakarta itu akan lihat sebagai upaya saudara Gibran itu untuk memamerkan dirinya sendiri atau mengupload ke media sosial bahwa dia lagi bagi-bagi bansos segala macam. Itu bukan fungsi dari seorang wakil presiden. Jadi Prabowo mungkin melihat gejala ini dan ya mungkin Prabowo akan lihat goodie bag yang ada tulisan apa tadi itu, sumbangan bantuan dari wakil presiden Gibran. Nah itu mungkin Prabowo akan berkomentar ya biasa aja lah kira-kira, tapi dalam hati mungkin beliau katakan ya gue tahu maksudnya, kira-kira begitu kalau kita membayangkan isi hati Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi ada etika sebetulnya bahwa justru dalam keadaan banjir itu tangan kanan tidak boleh tahu kegiatan tangan kiri, demikian sebaliknya. Nah ini dua-dua tangan ditaruh di situ, bahkan ditaruh nama pemilik tangan itu yaitu Gibran. Sangat terlihat Gibran ini memang sudah dipersiapkan dan dilengkapi oleh bapaknya dengan standar kampanye gitu ya, menggunakan fasilitas negara, dan persis ini seperti yang dulu dilakukan oleh bapaknya Si Mulyono ini ya, belusukan, bagi-bagi bantuan dan sebagainya. Seperti itu saja. Dan kalau kali-kali dia membuka acara kepresidenan yang harus dia wakili begitu, ada seremonial, ini kadang-kadang dia juga malas untuk berpidato. Wapres dibekali oleh fasilitas kekuasaan, mulai dari pas pampres, perlindungan kesehatan, macam-macam tuh, perlindungan keamanan terutama tentu saja tadi. Tetapi ini Wapres ini juga kelihatannya membawa sendiri peralatan privat dia, yaitu kamera, tim medsosnya, lalu segala macam fasilitas yang juga pasti akan dibayar oleh negara kan. Jadi kalau Gibran membawa, atau bukan Gibran, Wapresnya yang bernama Gibran memang membawa fasilitas pribadinya, itu pasti ditempelkan pada fasilitas publik. Mobil Wapres kalau jalan tuh mungkin 10 minimal tuh, pas pampresnya ditambah, karena juga mesti melindungi tim komunikasi yang mungkin bawaan dari bapaknya, lalu diserahkan untuk terus mengasuh anaknya yang memang berkedudukan formal official sebagai wakil presiden. Jadi kita lihat bahwa istana itu juga sebetulnya itu kalau di barat udah pasti diteliti dari mana tim yang beredar di sekitar atau grup komunikator yang ada di sekitar wakil presiden ini. Bukankah harusnya itu pakai staf yang resmi dari negara, bukan mereka yang disewa atau memanfaatkan fasilitas yang ada sebelumnya yang melekat pada ayahnya, kan itu intinya tuh. Jadi kita mulai memberi kritik bukan karena semacam kedengkian, karena sering dianggap bahwa mereka yang mengkritik Wapres itu karena kedengkian terhadap Fufu Falho, bukan. Ini terhadap kemasukakalan rasionalitas dari birokrasi itu. Sekali lagi, semua hal yang menyangkut komunikasi politik Wapres setelah ya mungkin 1-2 bulan terakhir ini itu terlihat polanya itu ingin terus pamer supaya ada di atas. Padahal pameran itu kan pameran kehadiran fisik doang, bukan pameran pengetahuan kan. Hadir di tempat banjir, bagi-bagi susu segala macam, ya akan dilihat sebagai seorang yang berfisik pria, lalu punya baju putih atau safari 4 kantong itu sedang ada di tengah publik. Iya, tapi dia hadir sebagai fisik, bukan hadir sebagai ide kan. Nah, tugas Wapres itu adalah hadir sebagai ide, bukan hadir secara fisik. Hadir secara fisik itulah ya petugas sampah itu yang juga bisa dimanfaatkan untuk membagi-bagi goodie bag itu kan. Teman-teman petugas
kebersihan itu menjalankan fungsinya secara profesional tanpa peduli bahwa dia dipandang sebagai siapa itu kan. Jadi jangan ambil alih tugas dari kepala desa, lurah, RT, komunitas penjaga taman, komunitas pembersih saluran air. Jadi jangan itu diambil alih oleh seseorang yang justru diharapkan untuk mengambil alih proses-proses berpikir di negeri ini. Dan Wapres dia pernah terlihat bahwa dia memainkan atau berperan di dalam hal-hal yang sifatnya konseptual, sifatnya programatik yang memerlukan solusi di kepala, bukan solusi dengan mendatangi lokasi. Kan itu bedanya tuh antara apa yang harusnya dilakukan oleh Wapres dan kebutuhan dia untuk selalu ada di depan kamera. Sesungguhnya